قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا وعبير الأفراح ترات ومنانا اليوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 10 perbuatan penghapus amal ibadah. Yang pertama adalah syirik. Syirik adalah perbuatan buruk yang dilakukan seseorang untuk mempersekutukan Allah dengan suatu yang lain. Seorang musyrik melakukan suatu perbuatan terhadap makhluk, manusia ataupun benda yang seharusnya perbuatan itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kepadanya, menaatinya atau melakukan perbuatan lain yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yakni murtad. Murtad adalah perbuatan seseorang yang memutuskan untuk keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga adalah riya. Jika sering disebut juga dengan sombong dalam beribadah, riya adalah perbuatan melakukan suatu amalan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, dan Allah sangat tidak menyukai perbuatan tersebut. Sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad SAW, aku paling tidak butuh pada sekutu-sekutu. Barang siapa yang beramal sebuah amal kemudian dia menyekutukanku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat yakni su'uzon. Su'uzon adalah perbuatan atau berburuk sangka terhadap orang lain. Kemudian yang ketujuh yakni bid'ah. Bid'ah adalah melebihkan suatu dalam ibadah atau mengada-ada dalam ibadah sehingga tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beramal tanpa ada perintah dari kami maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang 8, mendatangi dukun atau paranormal. Seseorang yang mendatangi dukun atau paranormal untuk meminta pertolongan atau untuk meramalkan suatu, maka amal ibadah yang telah ia kerjakan akan terhapus oleh perbuatan tersebut, karena dukun atau paranormal merupakan golongan pelayan setan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal kemudian menanyakan tentang suatu, maka tidak diterima darinya sholat selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ke-9, memelihara anjing selain untuk menjaga kebun atau ternak. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing maka akan berkurang amalannya setiap hari biar 1 kirot, dalam riwayat lain 2 kirot, kecuali anjing untuk menjaga kebun atau anjing penjaga ternak. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ke-10, bersumpah atas nama Allah bahwa seorang tidak akan diampuni dosanya. Ketika seorang berkata atau bersumpah atau atas nama Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa orang lain, maka hal tersebut dianggap sebagai ucapan tanpa ilmu, dan Allah sangat membenci hal itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan aku menggugurkan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Mungkin hanya itu dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk diri kami pribadi dan para teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.